Saya segitu nih. Ya, ambil. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, ada yang berkaitan di awal betul itu tantangan jadi keterlibatan ini karena sudah mendengar itu keberanian. Jadi kita mengadakan briefing yang memang biasanya kita lakukan. Saat ini tahun ini untuk beberapa siswa tahun 2025 tidak ada secara hybrid. Karena kan siswa kita ada yang dari luar daerah juga, jadi kita untuk yang offline dan juga kita tidak tinggalkan di kota, jadi kita mengadakan hybrid karena bisa mendapatkan informasi secara bersama juga. Nah, di sini untuk briefing hari ini mungkin beberapa dari saya dan dari tim mungkin dari juga nanti tidak ada pertanyaan mengenai apa saja sih persiapan sebelum keberangkatan perlu apa saja, kemudian ya, dokumen, kemudian dari barang bawaan nanti akan kita informasikan di briefing hari ini. Nah, kebetulan untuk PPT-nya sendiri ini sudah kita share, tapi untuk sekarang mungkin kita akan menjelaskan dan mungkin para mahasiswanya ya, para siswanya ini juga perlu memperhatikan dan memahami terkait kalian selama kuliah di sana itu harus seperti apa. Nah, karena di sana kan kalian tidak di Indonesia ya, kalian di negara orang, jadi harus mematuhi apa saja aturan kebijakan yang ada di sana. Tuh. Oke. Pertama ini kita bahas mengenai dokumen yang perlu dibawa. Dokumen yang dibawa itu adalah hasil medical check-up dan juga fotokopinya. Nah, di sini ada tertera lama dan terbaru. Lama dan terbaru gak usah bingung ya, teman-teman. Lama dan terbaru itu adalah kalau misalkan nih dari kampusnya kalian minta untuk medical check-up lagi dari yang MCU sebelumnya kalian sudah hubungan kita, itu kalian diminta untuk MCU lagi. Tapi kalau misalkan tidak ada instruksi apapun kalian harus MCU lagi itu nggak perlu. Jadi cukup bawa yang ada saja yang kalian sudah medical check up. Untuk hasil medical check up sendiri pun tiap klinik berbeda ya, rumah sakit. Jadi sebisa mungkin kalian bawa secara lengkap, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ketinggalan pada saat berangkat kali. Kemudian SKCK. SKCK juga sama. Kalau memang tidak ada instruksi harus buat terbaru, ya udah bawa yang udah dibuat aja. Kemudian kalau tidak ada ijazah asli dan fotokopi, kemudian terjemahan. Nah, ini jangan bingung. Terjemahan dan nilai ya, ini satu komponen. Jadi nilai asli, ijazah asli yang kalian kirim ke kita, itu harus dibawa aslinya. Gimana Kak terjemahannya? Terjemahannya udah kita siapkan bagi yang harus terjemahkan, yang mengumpulkan kita dalam bahasa Indonesia. Jadi kita sudah siapkan terjemahannya. Nanti kita akan koreksi nih. Kalian kan yang offline dapatnya merchandise yang 1.b itu ada tas dokumen yang berisi dokumen kalian, nanti kita cek bareng-bareng. Kemudian ada dokumen lain nih. Nah, pada saat kalian apply untuk kampus kemarin kan itu disuruh untuk mengumpulkan beberapa dokumen. Nah, dokumen dari awal sampai akhir itu harus dibawa pada saat keberangkatan nanti. Nah, itulah sebelum-sebelumnya ada siswa yang banyak dong kan dokumennya yang dibawa. Iya, karena kan kalian masih tahap mahasiswa baru ya, jadi China itu butuh validasi dokumen kalian, jadi nggak cuma di scan kita kirim, itu perlu dibawa karena untuk pengecekan nanti di sana. Gitu. Terus di sini untuk perlengkapan sendiri, perlengkapan yang diperlukan
itu adalah alat tulis dan buku. Itu wajib ya, wajib. Mungkin kalian bisa bawa banyak dari Indonesia atau bawa secukupnya. Kalian nggak perlu khawatir kehabisan karena di sana kalian bisa beli alat tulis dan juga buku. Lalu obat-obatan pribadi dan perlengkapan pribadi itu silahkan kalian buat list sendiri ya, perlengkapan pribadi kalian apa. Kalau memang ada obat-obatan khusus yang harus kalian bawa itu dibawa. Atau misalkan kalian saya harus bawa angin ya udah bawa aja. Gitu. Terus pakaian pribadi selimut tipis. Selimut itu disarankan bawa. Karena kenapa? Kita kan nggak mungkin kalian pada saat sampai di kampus langsung belanja. Pasti ada tahapan registrasi di sana. Registrasi kampus, registrasi itu waktunya panjang. Jadi usahakan bawa selimut tipis dan pakaian pribadi juga silahkan pilih sendiri. Untuk spray sendiri, spray ukurannya kita ambil general, itu ukuran 120 kali 200. Jadi kalian, Kak, ini udah pasti belum sih untuk ukuran spraynya? Ini kita ambil secara general karena kan kebanyakan memang ukurannya adalah 120, ada yang 200, tapi ada juga yang ada 90 kali 100, ya 200. Nah, kita ambil paling besarnya aja yang 120 kali 200. Kemudian guling dan bantal. Nah, ini silakan bawa, tapi yang hasil vakum. Jangan bawa yang udah lebar, kalau bawa takutnya kan mempersempit koper kalian. Karena di sana sendiri bantal dan gulingnya sedikit keras gitu. Jadi silakan bawa yang dari Indonesia. Dan di sini ada saus-sausan atau kecap yang bisa kalian bawa dari Indomie. Di sana kan istilahnya bumbunya berbeda ya, lidahnya pun berbeda. Jadi kalau memang bisa kalian bawa, ya udah. Terus ada uang pribadi. Uang pribadi untuk pegangan kalian itu 5.000 sampai 10.000 RMB. Bisa dalam bentuk cash, bisa dalam bentuk Alipay kalau memang Alipay-nya sudah aktif. Ini kisaran ya, jadi nggak harus bilang, oh saya harus bawa 10.000, enggak, kisarannya start 5.000 sampai 10.000, karena di sana kan ada pengurusan bank yang perlu deposit juga, kemudian ada yang beberapa mungkin tahapannya secara bayar cash atau mungkin nanti ada keperluan di sana. Nah, keperluan di sana itu ada macam-macam ya, nanti kita akan bahas. Sepatu dan sandal bawa, kemudian baju batik atau yang cewek nih, mungkin baju kebaya modern itu boleh dibawa. Karena nanti setiap event di kampus itu kalian biasanya diinfokan kalian harus bawa baju kebanggaan kalian dan negara sendiri. Botol minum tumbler untuk air panas, tumpuk dan kunci untuk lemari. Nah ini sebenarnya kita bawa boleh, nggak bawa pun boleh karena di sana pun bisa. Kemudian fotokopi NPWP orang tua. Ini salah satu aja, mau ayah, mau ibu itu satu aja. Karena untuk pengurusan bank NPWP. Kemudian perlengkapan kebutuhan pribadi masing-masing. Kemudian ini yang akan kita berikan kepada siswa-siswi yang sudah diterima mungkin sama teman-teman semuanya ya netizen OD. Untuk pertama adalah paspor asli dan fotokopi. Paspor asli kita pegang ya, kita ketemu saat keberangkatan. Karena nanti meskipun kita sudah melaksanakan briefing, kita akan tetap ada pengantaran ke bandara untuk kita bantu check-in. Kemudian fotokopi paspor dan visanya sudah kita siapkan juga. Kemudian foto berwarna. Nah, foto berwarna ini teman-teman yang sudah mengumpulkan ya pas fotonya itu sudah kita bantu cetakkan juga dan itu sudah ada di dalam dokumen. Kemudian print fisik JW202 atau JW201 dan juga admission notice berwarna. Itu sudah kita siapkan juga masing-masing 3 lembar di tas dokumen kalian. Kemudian ada merchandise nih yang kalian dapatkan di dalam satu paket itu. Pertama adalah kalian sudah pasti dapat jaket tutor travel, dapat kaos tutor travel, dompet paspor kalian sudah dapat, pena, tas dokumen itu nanti yang berisi dokumen kalian, tote bag, notebook, kemudian cover paspor. Cover paspor ini sudah include di paspor kalian yang sudah terpasang. Ada
universal dan lainnya. Nah, itu kita sekalian itu sudah ada kertas yang tertempel. Nanti bisa kalian bantu checklist tuh, Pak, dokumen saya, merchandise saya sudah lengkap nih, atau merchandise saya ada yang kurang nih. Nah, kalau kurang, boleh info ke kita. Gitu. Nah, ini adalah aplikasi yang mungkin kalian bisa siapkan di Indonesia ataupun nanti pada saat kalian berangkat. Karena beberapa aplikasi kan dia bisa disiapkan di Indonesia download aja. Nanti prosesnya pendaftaran langsung di China. Karena beberapa ada yang harus domain China. Pertama adalah WeChat. Nah, untuk teman-teman semuanya yang di offline maupun online sudah ada WeChat atau belum? Sudah. Ada yang belum? Belum. Nah, nanti baik yang teman-teman online atau teman-teman yang offline, WeChat-nya mungkin bisa buat dulu akunnya, atau kalau memang kesulitan bisa di China pun langsung bisa. Cuman kalau misalkan di Indonesia adalah ada beberapa yang diminta untuk join group dulu atau interviewnya melalui chat. Itu jadi mereka sudah buat WeChat dan sekarang itu membuat WeChat harus dibantu oleh teman. Harus dibantu scan untuk teman yang sudah punya WeChat, baru bisa aktif WeChat-nya. Kemudian Alipay. Nah, ini Alipay teman-teman yang online maupun yang offline sudah ada Alipay. Ada yang udah, ada yang belum ya. Nah, ini Alipay juga bisa untuk dibikin langsung di China atau yang sudah aktif pun nggak apa-apa. Nanti biasanya akan berubah ke nomor China, harus diubah. VPN. VPN untuk yang teman-teman sudah ada bocoran nih di daerah kalian VPN apa itu ya boleh silahkan kalian install. Tapi kalau memang yang belum dapat rekomendasi VPN itu nggak apa-apa. Karena VPN itu nggak semua daerah sama. Jadi misalkan kita pakai VPN-nya VPN A, ternyata kalian sudah download, sudah beli, tapi ternyata di kota kalian nggak bisa dipakai. Jadi itu minta rekomendasi yang terbaik aja di kampusnya. Biasa mahasiswa di sana VPN yang bagus apa gitu. Kemudian m-banking. Nah, ini kalau misalkan kalian punya m-banking mau BCA, Mandiri itu boleh disiapkan aja karena itu untuk pengecekan kalian. Kalian tuh ditransfer uang atau misalkan kalian ada pengiriman uang itu bisa dicek track record-nya. Kemudian ada QQ, QQmail, Taobao, terus juga China, Paitu itu adalah mapnya China. Kita sih sebenarnya bisa buka mapsnya Indo di sana, cuma ada berantakan aja. Jadi untuk di sana saya Paitu. Kemudian ada Meituan juga boleh dipakai di China, ini Grabnya China. Nah, ini ya untuk teman-teman informasi penting buat teman-teman siswa yang kuliah mau di kampus A, kampus B, kampus C, ini semuanya sama. Periode pendidikan kalian itu sudah tertera di admission dan JW202 maupun JW201 kalian. Kalau kalian baca durasinya itu dari September 2025 sampai Juli 2029 atau yang satu plus programnya September 2025 sampai Juli 2030. Nah, itu sudah tertera ya, mungkin kalian bisa cek lagi kalau memang penasaran. Kemudian siswa wajib menyelesaikan program pendidikan tersebut dan wajib lulus dengan nilai di atas standar kampus masing-masing. Dan sebelumnya kita juga sudah informasikan di billing ya, di billing sebelum kalian pembayaran ada kriteria yang harus kalian pertahankan. Pada saat konsultasi juga ada penjelasan kalau untuk program subsidi kalian harus mempertahankan performa baik dari nilai akademik, kemudian keaktifan, kehadiran, kedisiplinan kalian di sana sama kuliah di sana. Kemudian apabila siswa-siswi berpindah jurusan ataupun kampus, maka program subsidi beasiswa yang kalian dapatkan itu bisa langsung dicabut dan kalian tidak bisa melanjutkan programnya. Misal di pertengahan kalian itu get out dari kampus kalian atau kalian pindah jurusan. Itu. Karena untuk durasi subsidi yang kalian dapat itu adalah
bertahan 4 tahun dengan catatan kalian mempertahankan rumah kalian. Kemudian di sini apabila selama periode pendidikan ini terdapat siswi yang mengandung ya, ini untuk khusus yang perempuan, maka dengan terpaksa program subsidi akan dicabut. Jadi untuk yang perempuan diharapkan memperhatikan dirinya ya, karena ini tidak boleh terjadi. Kemudian untuk peraturan, selama menempuh pendidikan di China, siswa-siswi wajib mematuhi segala peraturan dan hukum yang berlaku di sana, baik di sekolah maupun di negaranya. Kalau kalian lihat di dalam area sekolah, ya patuhi aturan yang ada di sekolah. Kalau misalnya kalian lagi di luar, ya ikuti aturan yang ada di lingkungan sekitar. Jangan buat onar, jangan buat macam-macam. Siswa-siswi tidak diizinkan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang merugikan dan membahayakan yang kecil ini. Nah, ini jangan sampai membuat kami sana ya. Kemudian tidak diizinkan juga menggunakan visa pelajar kalian untuk bekerja di perusahaan selama kalian masa studi. Untuk visa yang kalian buat di Indonesia, itu adalah visa student, bukan visa untuk kerja. Jadi itu adalah untuk belajar. Jangan sampai ketahuan kalian tiba-tiba magang di Barista di China, atau ketahuan kalian bisa deportasi. Kemudian dilarang keras untuk memperjualbelikan senjata ataupun obat-obatan terlarang di dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Kemudian siswa-siswi wajib memperbarui paspor tidak kurang dari 6 bulan sebelum masa berlaku habis. Nah, ini paspor teman-teman harus diperhatikan juga. Masa habis berlakunya kapan? 2027, 2028, bulan apa? Harus diperhatikan. Jangan kalian sudah 3 bulan mau habis baru perpanjang. Itu. Dan diperhatikan juga kalau misalkan mau perpanjang, kalian posisinya masih di China atau di Indonesia. Itu prosedurnya berbeda nantinya. Kemudian di sini, apabila dalam masa studi siswa-siswi melanggar peraturan yang dikeluarkan oleh pihak universitas maupun asrama dan performanya tidak mencapai standar, maka nanti itu adalah langsung dari kampusnya sendiri yang menindaklanjuti kalian, termasuk dari subsidi yang kalian dapat, apakah itu bisa bertahan atau berkurang atau dicabut gitu. Kemudian selama masa studi wajib menjaga keamanan diri, barang-barang maupun dokumen sendiri. Segala kehilangan dan kerugian itu adalah tanggung jawab siswa sendiri. Karena kalian di sana kan sudah sendiri ya, bawa dokumen kalian, bawa barang-barang kalian siapkan rapikan di lemari, itu adalah tanggung jawab kalian sendiri. Itu. Kemudian China adalah negara yang sangat dinamis, jadi segala sesuatu dan peraturan ataupun kebijakan itu bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi diharapkan kalian sudah berangkat di China, sudah tinggal di China, itu selalu update informasi terbaru dari China, dari kampus juga apalagi. Jadi kalian jangan terpaku sama kita, Kak. Emang ada pemberitahuan kampus pada saat kalian sudah berangkat sana? Harusnya kan kalian yang harus lebih aktif di sana, karena kalian sudah tiba di kampus dan sudah menjalani aktivitas di kampus. Jadi diharapkan kalian pun aktif di sana, terus juga update segala informasi di kampus kalian masing-masing. Kemudian ini untuk asrama ya. Asrama, setiap kampus mempunyai jadwal registrasi masing-masing. Maka untuk masuk ke asrama itu ada tahapannya sendiri. Ada juga yang kalian pada saat sampai registrasi kampus langsung registrasi asrama. Ada juga yang kalian sampai registrasi kampus clear, habis itu ternyata besoknya registrasi asrama. Jadi tiap kampus berbeda-beda. Setiap kampus umumnya mewajibkan siswa-siswi yang bayar deposit ke asrama. Jadi kemarin pun proses ada beberapa anak yang memang sudah booking untuk asrama dan memang bayar deposit untuk beberapa bulan. Ada juga yang asramanya langsung di tempat. Jadi Bapak Ibu jangan takut kok anak saya belum dapat asrama. Tiap kampus aturannya beda-beda.
Ada yang harus kita booking dulu, ada yang nanti pada saat sampai ke kampus baru kita proses. Baru mereka proses nih untuk pendaftaran asramanya. Kemudian beberapa kampus memberikan peraturan selama liburan tidak boleh menginap di dalam asrama kampus. Itu kembali ke kampus masing-masing. Ada kampus yang memang tidak memperbolehkan anak-anaknya tinggal di kampus karena misalkan contoh libur Imlek, kamu kalau bisa pulang aja atau misalkan liburan kemana, karena kalau liburan panjang bisa kampus pun kosong, takutnya dia keperluan apa tidak ada orang di kampus, susah untuk dimintai bantuan. Ada juga yang kampus pas libur ternyata malah menyarankan udah kamu libur tinggal di asrama aja. Takutnya kalau misalnya pas libur kalian pergi kemana-mana, nanti mereka yang harus menanggung jawab juga kan, karena kalian atas nama kampus gitu. Jadi ada yang memang disarankan pulang, ada yang disarankan stay juga nggak apa-apa. Yang penting adalah kalian konfirmasi ke kampus kalian masing-masing. Launchnya boleh dan sih pada saat libur kita tinggal di kampus atau memang harus pulang. Gitu. Kemudian di sini sesuai peraturan asrama, siswa-siswi dilarang tinggal bersama dengan lawan jenis. Nah, berbeda ya. Cewek cowok itu beda. Entah beda lantai, entah beda gedung. Jadi beda kan. Kemudian untuk pergi keluar kampus pas libur atau pas weekend, kalau bisa kalian tuh harus lapor sama lotionnya. Mau kalian keluar sejam 2 jam, tetap kalian harus lapor karena itu pada saat kalian di luar, misalkan kalian kenapa, terus kalian gak ada informasi, itu yang bahaya. Jadi mau kemanapun kalian pergi keluar area sekolah, mohon lapor ke lotionnya. Oh. Kemudian, untuk kerusakan properti asal asrama yang dilakukan oleh siswa adalah tanggung jawab siswa-siswi sendiri secara personal. Setiap kampus akan menerapkan jam malam di asrama apabila tidak pulang tepat waktu. Jadi tiap kampus masing-masing punya jam malamnya sendiri. Ada yang jam 10 sudah tutup, ada yang jam 11 sudah tutup. Jadi kalau bisa disiplinkan diri kalian pulang tepat waktu sebelum asrama kalian nggak boleh masuk. Jadi sebelum tutup asramanya karena akan dijaga juga tiap asrama. Atau misalkan kalian ternyata di perpustakaan nih, kalian pulang telat, boleh kalian lapor ke petugas asramanya untuk bilang AI atau siapapun yang menjadi petugas di asrama, kalian lapor saya pulang terlambat karena saya sedang apa untuk melakukan misalkan lagi belajar di perpustakaan atau sedang mengerjakan kerja kelompok atau apapun. Kemudian di sini info tambahan, kami pihak Tutorlevel berperan dalam pendaftaran informasi ujian, penerimaan, pembuatan visa, keberangkatan dan penjemputan. Nah ini tahapan pendaftaran sampai pembuatan visa sudah kami lewati, sudah kita sama-sama lewati dan sudah pegang juga visanya yang sudah sebagian besar. Tapi ada beberapa student juga yang masih proses. Lalu nanti kami berperan dalam keberangkatan siswa dan juga penjemputan. Jadi Bapak Ibu temannya anak-anaknya nanti pada saat berangkat kita akan jumpa lagi di bandara untuk kita bantu check-in, briefing final, nanti ketemu sama siapa di China, itu nanti kita jumpa di bandara lagi. Lalu pada saat sampai di China, nanti gimana Kak jemputnya? Sudah kita bantu aturkan untuk penjemputan dan juga PIC pada saat sampai di kampus. Jadi anak-anaknya akan diarahkan sama PIC masing-masing yang sudah kita tunjuk untuk dibantu registrasi di kampus, registrasi asrama dan persiapan pembelian SIM card atau bank dan medical check up dan lain-lain. Kemudian di sini setelah hal yang berhubungan dengan pihak sekolah dan siswa, setelah siswa menjadi mahasiswa aktif di sana, seperti asrama, pembagian uang saku, jadwal kegiatan sekolah atau jadwal kalian orientasi, itu langsung informasi dari sekolah yang teman-teman. Jadi banyak nih udah tanya Kak, gimana sih nanti saat saya sampai di kampus tuh gimana jadwalnya? Itu langsung diinformasikan oleh pihak kampus pada saat kalian sudah registrasi. Karena tidak semua kampus sama, ada yang memang pada saat sampai di kampus dia
seminggu nih waktu untuk registrasi, minggu depannya udah orientasi, udah opening ceremony. Ada juga yang kampus dia jadwal registrasinya sebulan. Nanti kalian mulanya ya bulan depan. Jadi jangan disamakan antara kampus A dan kampus B, itu prosesnya berbeda. Kemudian di sini tutor level tidak bertanggung jawab atas sanksi atau kehilangan barang-barang. Itu menjadi tanggung jawab kalian ya, karena kalian di sana menjaga barang-barang dan dokumen kalian dan menjaga diri kalian. Gitu. Tidak ada ikatan ataupun kontrak kerja selama siswa-siswi sudah masuk dalam program subsidi pemerintah. Jadi teman-teman yang tahun ini berangkat untuk tahun 2025, tenang aja, tidak ada kontrak apapun sama kalian kuliah, kalian bebas kok mau di sana. Kita tidak akan istilahnya menagih kalian untuk kalian setelah selesai kuliah harus sama kita ya, enggak. Justru kita akan bantu misal kalian sudah lulus, kalian mau diminta untuk kita carikan kerja, kita welcome gitu. Jadi jangan pernah kalian jangan sungkan, tetap hubungin kita juga, kita welcome. Pada saat pertengahan kalian kuliah, kalian menghubungi kita pun kita welcome. Keperluan dokumen atau misalkan Kak, saya butuh dokumen yang kemarin saya temukan, kita akan berikan juga gitu. Nah ini informasi penerbangan. Nah ini kan beberapa sudah ada yang keberangkatan ya, udah ada tiket. Untuk pemesanan tiket penerbangan di China itu dapat dibantu oleh tutor level memiliki jadwal daftar ulang kampus. Untuk siswa yang ingin membeli tiket sendiri wajib memiliki flight schedule yang sudah ditentukan. Jadi memang untuk tiket sendiri fleksibel ya Bapak Ibu dan teman-teman. Tiket sendiri itu tidak diwajibkan untuk kita yang pesankan. Sebenarnya kita hanya bantu booking tiket pesawatnya. Jadi kita boleh kita yang bantu, kita carikan jamnya yang bagus, kemudian tibanya juga tidak sore atau tidak malam, itu kita bantu carikan. Nah, semisal Bapak Ibu rencananya mau beli sendiri, itu pun nggak masalah. Yang penting adalah kalau misalkan kita rombongan 10 orang, 15 orang, ternyata ada 2 murid yang mau beli sendiri, nggak apa-apa, kita nggak memaksa, silakan beli sendiri, tetapi untuk jadwal dan penerbangan itu harus disamakan dengan yang sudah kita bantu aturkan, gitu. Kemudian untuk siswa yang ingin membeli yang ketiga ya, bagi siswa-siswi yang ingin berangkat duluan ke China, wajib menginformasikan jalur keberangkatan kepada tim tutor level. Nah ini ada juga yang kita mau berangkat duluan nih, rencananya kita misalkan aturkan sudah di berangkat tanggal 19 September, ternyata Kak saya mau berangkat duluan nih di tanggal 15. Boleh-boleh aja, silahkan. Tetapi misalkan rombongan tetap di tanggal 19. Dia sampai di tanggal 15 dulu nih. Gak apa-apa, kalian tetap infokan ke kita. Nanti pada saat registrasi sampai di kampus itu tetap bareng. Jadi anak-anak yang berangkat tanggal 19 sampai tanggal 20 itu kita jemput dari bandara. Kemudian yang satu lagi nih yang nyangkut di berangkat duluan di tanggal 15, nanti penjemputannya tetap di tanggal 20 dijemput di titik terakhirnya dia di mana. Misalnya di hotel dari hotel ke kampus gitu. Kemudian di sini di bagasi tidak boleh membawa laptop, batu baterai, spray, cairan itu berbahaya. Ya, nanti mungkin barang-barang bisa diperhatikan yang mana yang masuk bagasi, yang mana yang masuk kabin, yang mana juga yang masuk backpack. Bagi yang memiliki power bank, batas maksimal mAh-nya itu hanya maksimal 10.000 mAh ya. Nah, ini untuk informasi mengenai power bank. Nah, power bank itu ada kalau teman-teman pembawaan power bank itu ada kebijakan terbaru, di mana sekarang itu untuk power bank harus ada logo Tricosi di sini. Di sini. Jadi mungkin kalau misalkan power bank perhatikan ada logonya nggak Tricosi. TCC itu adalah China Compulsory Certification. Itu kebijakan terbaru dari China sendiri. Kalau misalkan tidak ada logo tersebut, itu bisa diambil sama imigrasi. Kemudian di sini untuk dokumen penting dan barang-barang berharga termasuk dari dokumen keluar sekolah,
kemudian pendaftaran kalian atau pulpen, buku, jangan dimasukkan ke bagasi. Kalau bisa kalian boleh bawa di kabin ataupun di bag kalian. Karena itu untuk memudahkan kalian pada saat kalian sampai di kampus nih. Di kampus itu kan kalian harus persiapan dokumen. Jadi supaya kalian tuh nggak bongkar koper bagasinya kalian. Kan untuk bagasi besar tuh supaya kalian nggak repot. Buatlah mempermudah diri kalian untuk di sana nantinya. Kemudian di sini untuk bagasi menyesuaikan dari maskapai yang sudah dibeli tiketnya. Ada yang kabinnya 5 kilo, ada juga yang kabinnya 7 kilo. Jadi maksimal 7 kilo. Itu diperhatikan lagi. Biasanya kalau yang 5 kilo itu adalah Xiamen. Xiamen itu maksimal 5 kilo. Kemudian bagasinya kalian mungkin beberapa yang sudah beli tiket itu sudah dapat dua bagasi, di mana kan bagasi itu maksimal 23 kilo per koper, tidak boleh digabung. Kalian, saya mau bawa satu koper aja deh ukuran 30 inch, nanti kan digabung tuh, nggak boleh, harus masing-masing 23. Satu koper 23 kilo, satu koper 23 kilo. Tidak boleh digabung. Kemudian untuk check-in counter akan dibuka 4 jam sebelum jam keberangkatan. Jadi nanti kita akan bantu aturkan, misalkan kalian berangkatnya jam 11 malam, kita mungkin akan janjian jam 7, 7, 8, 9, 10 ya. 7 atau jam 8 malam kita ketemu gitu di bandara. Nah, ini adalah tahapan pada saat kalian dari awal sampai di kampus China nanti. Pertama, kalian sudah menerima informasi penerimaan baik CW202 maupun admission notice. Itu kalian sudah terima, ya. Kemudian pada saat sudah menerima pre-admission atau admission notice, kita kan sudah mengirimkan tagihan. Di mana kalian sudah tahu tuh tagihannya berapa, karena kalian sudah dapat tipe apa yang kalian dapatkan di program subsidi. Kemudian sudah keluar pelunasan admission dan JW-nya sudah ada pembuatan visa. Nah, ini ditekankan lagi ya, mungkin supaya nggak lupa. Pengajuan di Indonesia adalah visa X1 atau visa student, di mana ini adalah visa muridnya harus datang ke kedutaan untuk biometrik. Jadi ada nih beberapa kemarin saya ngajuin visa perlu hadir, itu pengajuannya visa turis, visa L, itu kalau hadir tidak apa-apa. Tapi kemajuan untuk anak-anak itu adalah visa S1, visa student, itu diwajibkan untuk biometrik. Gitu. Lalu sudah pegang bekalnya si S1, si visa, baru bisa keberangkatan. Sudah pada beli tiket juga keberangkatan. Nanti sampai di China, daftar ulang kampus. Nah ini bagian daftar ulang, masuk asrama, lapor kantor polisi, medical check up, pembuatan resident permit atau izin tinggal, lalu pembuatan bank. Itu di kampus semua prosesnya berbeda. Jadi tidak bisa disamakan antara kampus A, kampus B, kampus C, prosesnya sama. Ya, tiap kampus berbeda. Ada yang pada saat sampai di kampus langsung registrasi asrama, ada juga nanti tiba-tiba bank dulu nih yang diurus, ada juga yang klinik ke MCU-nya dulu. Jadi tiap kampus masing-masing berbeda prosesnya ya. Nah, ini untuk contoh X1, visa X1. Jadi ini ada contoh pada saat student mengajukan di Indonesia, itu adalah visanya visa X1. Yang sekarang itu bentukannya warna biru ya. Sudah. Visa China itu ada dua bentuk, dua macam jenis gambarannya. Ini adalah visa kuning, ya visa student juga, cuma tampilannya memang berbeda. Tapi untuk yang beberapa anak yang tahu ini model visa itu jadi seperti ini, warna biru. Ada fotonya, ini visanya. Nah, visa ini ada tanggal issue date-nya dan juga
enter before-nya, expired-nya. Ini adalah masa berlaku di Indonesia, di mana di Indonesia itu berlaku 3 bulan sebelum keberangkatan. Kalau 3 bulan, bukan setahun, bukan 6 bulan. Betul, karena ini adalah visa untuk akses kalian masuk ke China, bukan untuk tinggal kalian selama kuliah di sana. Karena pada saat kalian sudah masuk China, visa ini itu akan digantikan dengan izin tinggal, resident permit namanya. Nanti ini sudah dicetak, sudah dicoret, itu sudah tidak berlaku maksimal 30 hari atau sampai diterbitkannya izin tinggal. Izin tinggal itu nanti pengurusannya kali ini masuk nih. Ini pembuatan resident permit. Nanti paspornya ditinggal di sana di kantor imigrasi untuk pembuatan resident permit. Dapatlah kalian resident permit. Nah ini adalah contoh siswa yang sudah dapat resident permit tahun lalu, sudah dicoret juga, sudah di cancel. Ini bentukannya. Tiap kota prosesnya beda-beda, tiap kampus waktunya pun berbeda. Ada yang dia seminggu udah keluar, ada yang sebulan sudah keluar, itu tergantung waktunya masing-masing ya. Di yang ditunjukkan kampus waktunya berbeda-beda. Nah itu beberapa informasi baik dari informasi kuliah kalian, barang-barang kalian, kemudian merchandise kalian. Mungkin kita buka setelah ini kita buka sesi tanya jawab untuk para bapak ibu dan juga teman-teman baik yang online juga offline. Gitu. Mungkin bapak ibu ada yang ditanyakan untuk informasi anak-anaknya. Mungkin teman-teman online juga, boleh juga dulu ya. Berarti saya mau menyampaikan waktu itu kan lulus SKJK sama BMKMJ yang bulan Februari ya, hanya berlaku 6 bulan. Nah berarti 22 Agustus itu gimana ya? Oke, tapi saya itu nanti dari kampus tidak ada arahan untuk membuat yang baru, cukup bawa yang sudah ada aja. Jadi nggak perlu lagi bawa yang sudah dibuat. Gitu. Ada lagi? Sudah terjawab? Pak Ibu, ini saya bapaknya Adita ya. Mau nanya untuk aplikasi Alipay ya. Kalau misalkan kita ambil contoh seperti kita di Indonesia nih, kayak Alipay, GoPay gitu ya. Itu kan bisa langsung top up di Indonesia ya, karena udah langsung dari bank itu kan sudah ada. Kan mau top up ke Alipay atau GoPay gitu ya. Nah, kalau Alipay sendiri di Indonesia belum bisa atau bagaimana lagi? Ya betul. Kalau misalkan top up Alipay di Indonesia itu kecuali sejauh ini yang kita lalui top up Alipay itu adalah beli RMB. Gitu. Beli RMB, misalkan butuhnya berapa RMB, atau kita juga biasanya seperti itu sih, orang tua beli RMB butuhnya berapa, nanti kita kos per hari ini berapa, nanti kita top up-kan ke Alipay anak. Oh, jadi bisa biar sore lebih atau bagaimana? Kita sebagai sebantu gimana? Bantu top up Alipay. Nanti kalau kita ada bisa juga. Itu banyak. Oke. Udah pernah dilatih juga di itu untuk Iya, bisa untuk Alipay sama Alipay info aja. Gitu. Cuman mungkin perlu diperhatikan ya Bapak Ibu, kalau misalnya butuh Alipay tidak hari itu juga langsung ditransfer karena butuh proses. Sama itu kalau transfer. Ya betul. Transfer Alipay kita. Ini ada pertanyaan nih dari yang online untuk pembuatan resident permit ada yang bantu kah, berapa biayanya, gimana untuk asuransi kesehatan? Untuk resident permit nanti tiap kampus itu sudah ada tim kita yang masing-masing PIC lah, ya tim kampus dan juga pengarahannya langsung dari kampus karena tidak semua kampus
membiarkan anak seperti oh kamu unsnya di universitas sana ya, nanti ada yang memang sudah ditunjuk sama kampus, nanti diinformasikan untuk siswa-siswa ini kalian pengurusan resident permitnya di sini ya, gitu sudah ada informasinya nanti. Nanti akan dari arahan langsung dari kampus terkait resident permit. Lalu untuk asuransi kesehatan pun sama prosesnya dan tahapannya itu pengarah langsung dari kampus. Ada lokasi yang memang sudah ditunjuk oleh kampus dan prosedurnya pun mengikuti yang di kampus punya. Gitu. Mungkin beberapa ada yang langsung di kampus, ada juga yang kemarin beberapa anak itu harus beli asuransi dulu sebelum sampai di kampus. Nah, yang beli duluan itu ada prosedurnya, di mana mereka ada pembelian asuransi di website ya, di link yang buat beli asuransi. Memang beberapa ada yang diharuskan beli asuransi dulu sebelum berangkat. Itu. Kemudian di sini ada pertanyaan, kalau resident permit sudah keluar, apakah paspor dikembalikan ke siswa atau tetap diimigasi? Sudah pastinya kan dikasih. Sudah nanti kalau misalkan resident permit sudah ditempel di paspor ya ini, paspornya pasti dikembalikan kok, dikembalikan untuk mereka pegang. Mereka itu punya izin tinggal gitu. Kemudian colokan listrik yang tipe apa? Nah mungkin colokan apa namanya? Saya boleh kalau untuk colokan listrik sih kita di merchandise kita kasih ya colokan universal ini. Ini nanti bisa digunakan, disesuaikan aja yang dibutuhkan. Memang di China ada yang sama seperti kita colokannya, ada juga yang beda. Jadi kita akan tetap kasih adaptor ini untuk mempermudah mereka. Itu. Ini masing-masing dapat ya. Kemudian untuk MCU di China apakah ada yang baru arahkan? Nanti langsung diarahkan sama kampus. Biasanya kliniknya itu masih di area kampus. Ada pengaturan sendiri. Jadi baik yang resident permit, kemudian apa namanya MCU itu langsung dari kampus. Ada yang memang dia di area kampus, ada juga yang di luar area kampus. Kemudian ini dari Ganesha. Bagaimana cara mengirimkan uang dari Indonesia jika menggunakan MyBCA? Apakah harus membeli yuan atau bagaimana? Apakah bisa mengirimkan uang dari BCA langsung ke bank di China atau ada cara lainnya? Nah, kalau misalkan MyBCA ya, MyBCA setahu saya itu ada namanya pakai falas. Nah, pakai falas itu kalau memang Bapak Ibu penasaran, nanti mungkin bisa dicoba. Itu ada tujuan ke mana, butuh nominal berapanya ada. Bisa di MyBCA ya. Kalau di MyBCA sudah ada sih, dan kemarin saya pun coba buka aplikasinya, cuman belum coba untuk paspornya, tapi dia ada tertuju kok. Tertuju barangnya kotanya kemana. Itu. Kemudian bisa minta bahan PPT-nya, ya kita sudah kirimkan ya di grup, nanti kita kirimkan lagi untuk reminder juga. Ini dari Kawilia, payment dom-nya per bulan atau per tahun? Payment dom, nah ini beda-beda tiap kampus. Ada yang dia per bulan, ada juga per 6 bulan, ada juga per 3 bulan, ada juga yang per tahun. Tiap kampus punya kebijakan pengaturan yang beda-beda untuk pembayaran dom atau sama. Pembayaran dom lewat tutorial atau langsung ke pihak kampus. Nah, kalau misalkan untuk awalan pembayaran dom itu biasanya tiap kampus beda-beda sih prosesnya. Ada yang dia bayar langsung ke kampus pada saat datang di kampus, ada juga yang dia harus bayar dulu sebelum berangkat. Nah, ini kalau misalkan kalian kan buat Pehang ya, Pehang itu asramanya bayarnya Pehang University. Pehang itu asramanya langsung pembayaran di tempat nantinya. Kemudian kalau tidak punya NPWP, untuk apa ini? Terpotong ya pertanyaannya. Kalau bisa usahakan bawa NPWP salah satu dari orang tuanya. Kalau memang punya sendiri, ya bawa punya sendiri aja. Terus colokan listrik udah.
Iya, betul. Nanti akan dapat masing-masing ya. Mungkin yang teman-teman online atau anak-anak bapak ibu yang online belum dapat, belum menerima merchandise karena merchandise-nya masih di kantor kita. Teman-teman yang offline, mereka sudah terima merchandise-nya. Mungkin nanti boleh dicek ya untuk merchandise yang didapatkan. Ini SKCK. SKCK apakah harus terbaru? Selagi tidak ada arahan untuk membuat ulang, tidak perlu membuat lagi untuk SKCK, medical check up, dan bank reference. Cukup yang sudah pernah dibuat saja. Kemudian medical check up juga sama. Untuk pehang yang di lokasi di Beijing kan tanggal registrasinya 30, nanti jemputnya apakah tanggal 30-nya? Iya, betul. Nanti tanggal 30-nya dijemput untuk yang pehang di Beijing ya. Colongan saya seperti apa? Tadi kita sudah informasikan ya colongannya seperti ini. Foto ini grup, ini ya colongannya. Kemudian untuk resident permit berlaku 6 bulan untuk perpanjang itu travel yang urus tahun sendiri. Nah, terus ini Benar. PT ini maksud ini ya, resident permit boleh diperhatikan. Nanti kalian harus cek dulu resident permit kalian yang kalian sudah dikasih sama imigrasi. Itu dapatnya 6 bulan atau 12 bulan atau 10 bulan. Ada yang dia habis di bulan Juli, ada juga yang habis di bulan November. Jadi nanti tolong dicek, dan untuk perpanjang resident permit itu diperhatikan juga, jangan pas 1 minggu mau habis resident permitnya kalian baru perpanjang. Kalau bisa sebulan 2 bulan kalian masa berlaku yang belum habis kalian perpanjang. Nah ini kan contohnya berlakunya tuh bulan Oktober. Nah yang saya pegang ini berlakunya di bulan September. Itu. Nanti untuk pengurusan izin tinggal pertama itu ada pengaduannya sendiri, tapi pada saat tahun pembuatan yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali itu diurus sendiri, tapi biasanya kampus akan announcement ke anak-anaknya, akan kasih pengumuman kalian untuk yang presiden permitnya mau habis tanggal sekian, harap untuk perpanjang di tanggal kapan. Nanti ada pengumuman dari kampus ketersediaan di imigrasi itu tanggalnya tanggal berapa. Nanti diinformasikan biasanya dari kampus. Gitu. Kemudian paspor kalau udah mau expired atau bisa urus di sana bisa kok kalau misalkan mau perpanjang paspor langsung di sana. Tetapi tidak tergantung dari kampusnya. Biasanya ada kampus yang jauh dari imigrasi, ada juga yang dekat. Contoh kalau misalnya UPD ya, China University of Technology Beijing, itu nggak mesti nyari buat perpanjang paspor di sana gampang gitu. Ada juga yang beberapa kampus jauh gitu. Terus itu apa nama? Biaya untuk biayanya berapa untuk perpanjangan resident permit? Biayanya beda-beda tiap kampus, tiap daerah. Kalau resident permit itu kalau nggak salah start dari 800 sampai 1000 RMB. 800 RMB sampai 1000 RMB untuk resident permit. Terus ada beberapa keberangkatan yang memerlukan transit. Ini yang udah dipilih 500. Presiden permit 500 sampai 1.500 tergantung tahunnya. Itu asuransi 600 Oh, 500 sampai 1000. Ya. Untuk presiden permit ya 500 RMB sampai 1000. Kemudian di sini ini ada beberapa keberangkatan yang memerlukan transit. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang udah beli tiket ya. Terus berangkatnya transit nih. Apakah pas transit ada tim tutor yang membantu karena memerlukan menginap semalam di kota lainnya? Kita tidak menemani anak berangkat ya,
sampai masuk pesawat kita temani, kita nggak temani. Kita tidak menemani, kita hanya ketemu di bandara untuk briefing lagi, bantu check-in, ada pengarahan. Lalu di China ketemu lagi sama tim kita yang beda lain lagi, gitu. Jadi selama di pesawat atau transit itu adalah akses sendiri di sana. Nanti ada pengaturan dari helpdesk kalau nggak salah dari maskapainya, dia ada pengarahan hotel mana kalau misalkan dia butuh menginap, hotel mana itu dia ditunjuk sama maskapai. Nanti ada pengarahan. Nah, kita di sini itu membantu pemantauan selama mereka perjalanan. Jadi semisalkan mereka ada perlu atau mereka bingung, handphone kita juga nggak apa-apa. Makanya disarankan untuk teman-teman semuanya beli roaming minimal 1 minggu untuk membantu komunikasi kita, misal ada apa-apa. Ya, karena kan kalian pada saat sampai di sana nggak mungkin langsung beli SIM card, ya memang sih ada, cuma kan prosesnya lama tuh. Kalian kan butuh pas misalkan transit, kalian butuh hubungi kita, makanya bisa usahakan di roaming dulu nih 1 minggu untuk komunikasi kita. Kalian di sana kendalanya apa, butuhnya apa, telepon aja sama kita, gitu. Nanti kita bantu pengarahan dari sini, kita bantu bantu usahakan untuk bereskan kalian meskipun kalian transit di sana, gitu. Terus untuk penerbangan transit ini udah ya. Untuk penerbangan transit, apakah bagasi akan langsung dipindahkan ke pesawat berikutnya atau harus kita terlebih dahulu? Nah ini kalau untuk bagasi kita sih biasanya kita utamakan adalah bagasi itu tidak tarik bagasi pada saat transit. Jadi langsung mereka langsung udah sama maskapai sendiri. Ya kecuali yang nginep misalkan 8 jam atau 20 jam transit itu perlu tarik bagasi. Tapi kalau misalkan yang transit 3 jam, 5 jam itu biasanya langsung direct kok bagasinya. Terus nomor 3, kapan bisa diberitahu jadwal kumpul di bandaranya jam berapa dan di mana? Nah, ini mohon bersabar dan mohon menunggu nanti kita kalau sudah beres tiket kan sudah clear, nanti ada informasi kita mau di grup untuk informasi ketemunya jam berapa ya. Karena saat ini pun masih proses untuk penukaran tiket. Terus nomor 4 tadi registrasi dom itu bisa 1 hari setelah registrasi ya. Kalau begitu nginep di mana? Untuk nginep nanti meskipun kalian registrasi domnya misalkan besok nih, itu tetap nanti kita akan minta tolong ke kampusnya supaya kalian ada tempat nginep. Mau di kampus kalau tahun lalu sih kita yakin sih ya, salah satunya kemarin domnya itu nggak selesai 1 hari, mereka dapat ada tempat nginep kok di kampus. Cuman bukan dom yang mereka tinggal di dom, tapi nanti kan registrasi domnya besoknya registrasi lagi gitu. Yang penting pada saat registrasi itu ada yang 2 hari, ada 3 hari, ada 1 hari ya. Jadi semisal itu kan contoh tanggal 2 sampai tanggal 3 September registrasinya. Jadi semisal tanggal 2 nggak beres, tanggal 3 mereka masih open, mereka yang akan sediakan tempat tinggal kalau misal belum beres tahapan registrasi domnya itu. Terus jadi nanti nomor WA atau WeChat Jansi yang ada di China akan di-share kapan, akan dibantu untuk pembelian pendaftaran SIM card kalau China. Iya, nanti akan dibantu. Nanti mungkin kalau misalkan PIC kita akan info di masing-masing grup ya, yang ada grupnya nanti kita akan informasikan. Tapi kalau misalkan yang kampusnya yang sendiri nanti kita beri keselamatan kita kasih. Oke, itu pertanyaannya. Untuk Bapak Ibu ada pertanyaan? Boleh? Ya, Bu mau nanya kan? Kemarin kan diinfokan untuk yang di MPU itu untuk pembayaran
biaya kedomnya ya cuma 400 yuan. Nanti menurut biaya segitu itu udah cover aja sih Bu, gitu. Kemarin yang bantu apa domnya Kalau untuk asrama sama ya. Jadi basic ini. Pas deposit nanti kayaknya di sana deh. Deposit orang biasanya dia cash. Kasih kakaknya gitu. Jadi itu udah termasuk. Ini si air nggak termasuk. Oh, iya. Si air tidak termasuk. Jadi nanti biasanya saya dapat bisa pertama atau ketiga. Nanti tergantung jumlah orang yang kamu yang bisa ada dua, empat, yang empat, tiga, tiga. kalau misalkan itu kurang lebih sama. Nanti kalian tinggal konfirmasi sama kampus. Kalau sejauh ini untuk dom itu sebenarnya sama semuanya. Kalian bayar domnya untuk berapa lama? Ada yang ikut sama air listrik air, ada juga yang ekspor. Jadi nanti bisa dikonfirmasi. Karena kemarin kalau yang QPD sudah ikut semuanya. Kalau yang beberapa kampus lain ada yang tidak termasuk. Dari orang dari ya benar. Jadi di kota apartemen kan udah dapat semuanya kan. Terus uang saku itu kemarin kita tahu kalau misalnya kita bilang sampai 3 bulan baru turun. Ada baru sekolah kita sendiri. Nah itu dulunya juga kalau bulan pertama kita tuh udah ikut semua. Tapi dari bulan pertama udah pas nyampe pas lagi itu udah nggak mau bayar apa-apa lagi. Iya betul. Karena dapatnya tipe A ya. Kalian Kakak Lisa udah dapet free uang kuliah ya sama dapet asuransi dapet uang saku. Betul. Untuk pengaturan uang saku sendiri kebanyakan yang sudah itu tidak langsung dapat uang sakunya. Ada yang 3 bulan baru turun, ada yang 6 bulan baru turun, ada juga misalkan 1 bulan dia turun sekaligus untuk setahun. Prosesnya berbeda tiap kampus. Jadi nanti itu dari kampusnya sendiri biasanya menunggu selesai prosesnya bank. Jadi setiap siswa di sana sampai di kampus wajib buat bank, apalagi kalau misalnya ada bos satu. Nanti ada pembuatan bank, nanti dari kampusnya entah turun di 3 bulan ataupun di 6 bulan atau nanti bisa jadi lebih cepat bisa di bulan pertama langsung dikasih itu dari kampusnya. Kemudian kalau makanya kita siapkan tuh namanya JW202 sama admission. Kalau yang di kampus tunjukkan admission kalian ini dikonfirmasi. Nanti pada saat registrasi saya pasti konfirmasi kamu mahasiswa mana, dapatnya apa. Nanti mereka akan mendata berdasarkan yang saya dapat. Kalau misalkan memang dapatnya yang full, siapa tahu ya udah, oh kamu dapat ini langsung beres, langsung diarahkan untuk registrasi dulu. Gitu. Jadi nanti pengaturan dari kampus. Yang boleh. Itu presiden permitas kemarin bukan? Kalau untuk yang tadi katanya presiden permitas itu ada bayar cashnya. Terus apalagi yang bayar pakai cash, terus kalau kita jadi kita dari berapa, terus yang alih berapa? Oke. Kalau misalkan cash maupun yang non cash itu kita tidak bisa memprediksi nih, karena kan pengaturannya langsung dari sana. Kita nggak bisa memastikan CUPD, PH, NPU terima cash atau enggak. Nanti tergantung dari sananya. Makanya kenapa tadi kita bilang bahwa
uang tunai 5.000 sampai 10.000. Itu untuk pengurusan kalian di sana. Ingat ya, pengurusan di sana itu yang tadi tahapannya ada MCU, ada resident permit, kemudian ada BSIM card, itu butuh pembayaran. Nah itu kalau bisa siapkan, mungkin kalau misalkan 6.000 ya kalian bisa 3.000 bawa cash, 3.000 bawa Alipay gitu. Yang penting terbagi aja antara Alipay sama cashnya gitu. Oke, kita jawab. Ya. Ada pertanyaan? Iya, Bira. Untuk anak yang adoptor Prido, yang dapat Prido itu sudah termasuk listrik kan? Tadi yang sudah saya sampaikan, sudah Pedi sampaikan, untuk secara general, dong itu expose dari listrik air. Kalau misalkan Bapak Ibu baca kembali penagihan yang sudah kita kirimkan itu ada rinciannya, biaya di luar dari biaya air, listrik, kemudian internet itu di luar. Ya, mungkin bisa dibaca kembali terkait tagihan yang sudah kami kirimkan sebelumnya terkait fasilitas dom yang di luar dari biaya dom. Apakah anak harus punya rekening di Indonesia? Sebenarnya rekening apa dulu nih? Kalau misalkan Bapak Ibu nanyanya, Kak perlu buat BOC nggak atau SBC? Kita mempersilahkan Bapak Ibu, membebaskan Bapak Ibu, tidak mewajibkan. Saya mau buka BOC deh, BOC dulu di Indonesia, ya nggak apa-apa juga, dipersilahkan. Cuman perlu diperhatikan untuk pembuatan bank di Indonesia itu hanya bisa tarik tunai di China, tidak bisa terima ke virtual account. Jadi misalkan bukanya deposisi di Indonesia, di sana anak pegang kartu, ya misalnya cuma tarik tunai. Ya, karena nanti pada saat di China semua sudah wajib buka rekening bank. Nah, di sana meskipun saya kan udah buka BOC-nya di Indo, misalkan di China ada BOC lagi. Kan harusnya kamu tetap perlu Bapak Ibu, ya. BOC China sama BOC-nya Indo itu berbeda. Jadi tetap harus buka. Mau Bapak Ibu buka, nggak buka pun nggak masalah. Itu dibebaskan. Yang penalti ya untuk rekening Indo itu dibebaskan ya untuk yang BOC atau ICBC, atau misalkan rekeningnya yang tadi ada yang tanya yang BCA itu pengiriman ya bisa pakai salah mungkin atau Bapak Ibu yang tahu misalkan rekening lain yang bisa transfer yuan itu boleh. Coba nanti Bapak Ibu boleh tanya ke BCA. Mereka kemarin saya baca artikel 17 kasus ini besok bisa pakai QRIS ke depan atau China. Kita belum tahu sih ya bisa dipakai atau nggak, tapi bisa dipakai. Supaya nanti kalau misalnya bisa tanya ke BCA bisa nggak pakai gitu. Nah ya nanti coba tanya lagi bisa QRIS kan ada QRIS nih. Nah bisa nggak pakai di China kan kalau bisa lumayan ya. Bantu banyak jadi nggak usah ribet ngirim uang nggak usah ribet. Ada pertanyaan. Mungkin dari tutor bisa anak-anak apa nih yang online kalau di benar dulu mungkin saya teman-teman akan ini mamanya Adrian. Mau dapat ambil boleh ya. Nanti untuk yang online kita ketemunya di bandara, tapi yang catatan dari kami adalah kalau misalkan dia dari luar kota, itu akan kita kirimkan merchandise dan dokumennya. Cuman kalau misalkan yang daerah Jakarta, mungkin jadi pertimbangan boleh dikirim. Ya boleh ambil gitu boleh. Ya mungkin pilihan kembali ke orang tua atau anak ya. Anaknya mau ke kantor kita untuk bandara, dokumen itu diberikan atau pada saat kita atau di bandara juga nggak apa-apa. Itu atau Bapak Ibu mau ambil atau minta tolong mungkinnya untuk ambilkan barang
untuk mempermudah packing anak ya. Itu nggak apa-apa, dipersilakan juga kalau memang dirasa kita kasih di bandara terburu-buru itu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari online belum ada nih. Saya kan makan ya, itu pengen, kalau dicatat teman-teman pengen, saya kalau ngisi dokumen jangan warna biru ya. Biru atau merah mereka nggak mau dokumennya nggak valid. Jadi pakai pengennya pengen saya, ya kayak gitu gitu. Ya betul dia gel betul, karena gel gitu. Kalau dia pakai pena biru atau pena merah dia nggak mau terima dokumennya pel semua untuk tanda tangan. Kalau diperhatikan aja nanti kalau bawa alat tulis pakai penanya pena warna hitam daripada gel. Simpan di kansa kadang-kadang untuk ini terus masalah ekspornya. Kalau paspor bawa fotokopi misalnya kita posisinya bukan keluar kota ataupun keluar dari jauh yang nggak keluar paspor fisik, kalian bawa fotokopi paspor misalnya sama kartu pelajar. Dan ini salahnya kartu pelajar saya itu adalah kartu sakti. Kenapa kartu sakti? Semua pelajar yang satu itu bisa dapat potongan 50% di yang tempat hiburan publik. Publik maksudnya negara punya, bukan yang kayak di sini nggak bakal ada musik enggak ya. Maksudnya yang kayak taman-taman pemerintah yang bayar yang itu bisa dapat potongan 50%. Kalau student juga bisa dapat naik bus atau naik MRT juga dapat potongan. Serius. Makanya tak belanjanya kalian nanti kartu sakti. Jadi di bawah aja. Sorry suara nggak jelas putus-putus. Yang mana tuh penilaiannya tuh? Ya, apa ya? Untuk bagian mana Bu yang putus? Dokumen jemaah pun dikirim ini untuk fisik nanti. Iya, betul Kak Velovia. Ini tentu kita yang siapkan, ada file fisiknya, ada fotokopinya. Nanti kita yang bantu kirimkan, kan Kak Velovia ada di Jawa, di Surabaya. Nanti kita bantu kirimkan flash disk dan dokumennya. Karena di luar kota. Biasa nih kalau ingin kamu berdua atau gimana ya? Kalau berdua, baik mana-mana. Biasa pasti dia akan disatukan lah kan kamu kan daftar satu kamu ini Sebagian itu bawahnya begitu. Sama dia loh, karena saya sendirian nih tadi artinya ketemu teman sih ya. Jadi nanti gabungan. Saya nama kayak ini siapa nama saya sama dia loh gitu. Nanti dia juga bilang saya sama dia juga loh. Jadi dua-duanya harus jasnya yang mantap, dan sama dia loh gitu. Kita tidak menyarankan kalau dia bisa. Jadi kalau dia bareng-bareng semua. Nah masalah utama soalnya nanti kalau tiba-tiba beda, karena mereka mau hari itu cepat beres semua. Jadi kalau misalkan yang terputus, kita kirim recordnya ya. Record, dan kebetulan kita kan hari ini 4 batch nih untuk briefing. Ada yang siang nanti kita ada 4 batch. Atau mau join lagi juga nggak apa-apa, kita play lagi. Gitu. Atau nanti kita kirimkan yang recordnya. Mungkin ada pertanyaan dulu Bapak itu. Kalau saya di online nggak ada nih, kita biar next ke kita dengan pengumuman pilihan. Dari Bapak itu ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Dan pengumuman undian yang sudah didapat oleh Pak Surendra Nama simpelan soal baju diri gimana? Baju diri dari sini atau di praktis? Baju dingin kalau memang nanti kan berangkat itu di September ya Pak. September itu masih
masih panas, masih antara panas sampai dingin nggak tahu gitu. Ya, Desember pasti udah dingin tuh. Cuman bawa aja 1-2 sel nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya butuh, bisa juga banyak, lebih murah lagi Pak. Oke, iya. Oke ya, selanjutnya kita pengumuman. Pengumuman pemenang undian. Pertama saya mau sebutkan dulu yang atau saya terakhir aja ya. Nanti kita mau sekalian penyerahan. Ya. Pertama itu adalah pemenang potongan pelunasan sebesar 500.000. Itu ada atas nama siswa Priska Setiawan, Nebriska Valonika Daja, Angel Afrilin, Yose Victoria Makmuri, Angelika T, Brian Novel Masetio, Winda, Ricky Chandra Wijaya, Gracia Valerin, Naomi Kezia Adelit, Jonathan Reinhardt, Marco Christian, Muhammad Fauzan, Grace Priscilla Sugianto, Winnie Felicia, Valentio Leonardo, Randy Evangeline Christy, Makrea Bisa Kisnoyo Adiadi, Christopher Nagara, Vanessa Hodik, David Frederick, Rafael Cornelius Sutekjo, Calvin Widiander, Samantha Gunawan, Arianur Atabik, Stephen Chow, Felicia Gata, Richard Nicolasia, Kian Emmanuel Suwandi, Mikael Managani, Karin Wijaya Putri, Valencia Gabriela Dasono, Adrian Rusli, Richard Edgino Kirbo, Eliana Neura Simansyah, Joanna Sharon Graciela, Syauki Alfarezi, Alan Tantowi, Betania Kristabella, William Gadis Setiawan, Valerie Kristi Figari, Jenis Agatha Yuswanto, Shelina, Feren Jaya Dinata, Leighton Cuaca, Luis Krishna, Herensia Angeli, Marco Winingde, Marcelo Ruin, Ronaldo Gunawan, Ryan Budiman Hadi, Hugo Saputra Suminco, Jocelyn Kwok. Tepuk tangan dulu untuk pemenangnya ini. Kemudian untuk pemenang pertama Dilan Febrian Cokro, Adita Dipana, Patricio Daviko, Satria Sampurna, Giovanni Benedicta Singkamalo, Mira Lalai Susilo, dan Karita Kasela. Selamat untuk potongan 1 juta. Dan kita potong 1,5 juta itu atas nama Felix Valentino. Selamat untuk Pak Felix. Satu orang ya. Potongan 3 juta rupiah itu atas nama Andrew John Clement Laya, Kariza Hilmi Lutfiatus Sadia, Wilfred Alfian Tanjung, dan Michael Giovanni Lukita. Selamat. Potongan 3,5 juta dan free tes minat bakat atas nama Jackson Libra. Itu aja nomor 1. Terus potongan 5 juta itu ada Kak Elvina Selin, Moreno Sentibel, dan Evangelina Miselindi Tio. Selamat. Kemudian pemenang 1 unit laptop atas nama Nathan Edi Putra. Selamat. Pemenang servis tiket pesawat keberangkatan dimenangkan oleh Chelsea Alenski Hermanto. Kemudian penerima Alipay sebesar 2.000 RMB itu dimenangkan oleh Kak Jasmine Alicia Andrian dan Alexia Sinara. Kemudian pemenang Alipay 300 RMB itu ada Judika Salomona Pitupulu, Velovia Felin, Raza Syagusta Alam, dan Akmal Haidar Wiratama. Congrats. Kemudian penerima Alipay 200 RMB itu ada Jasmine Awantalia, Sylvia Claresta, Samuel Christian Rusli, Jose Christian, dan Brian Raeso. Kemudian untuk travel fare potongan 500.000 itu ada atas nama Kak Monica Caroline dan Chelsea Caroline T. Terus untuk pemenang travel fare aja ya, itu atas nama Abraham Fernando Halim, Chelsea Valerie Jojo Santoso, dan Genoveva Chelsea Antonella. Selamat semuanya. Nah, untuk pemenang undian yang berupa potongan itu sudah terpotong pada saat pendaftaran maupun pelunasan, ya teman-teman.
teman-teman yang mendapatkan potongan berupa uang. Kemudian yang tiket pesawat sudah kita klaim, tiket pesawatnya sudah didapatkan, sudah diberikan. Kemudian untuk Alipay nanti akan kita transfer. Mungkin yang mendapatkan Alipay itu kalau memang sudah ada Alipay-nya, boleh dikirimkan barcode-nya ke saya yang nomor admission. Nanti kita kumpulkan dulu baru kita proses. Baik yang 2.000, 3.000 maupun 2.300 dan 200. Kemudian yang travel set dan potongan 500.000. Travel setnya hari ini diambil, 500.000-nya sudah terpotong di pelunasan ya Bapak Ibu. Dan untuk travel set aja hari ini akan kita berikan. Nah mungkin untuk penyerahan travel set kita panggil dulu atas nama Monica Caroline, Chelsea Caroline C, Abraham Fernando Halim, Chelsea Valerie Junior Santoso, Genoveva Chelsea Antonio. Mungkin boleh ke depan untuk penyerahan travel setnya. Ya. Untuk yang mendapatkan Kak Chelsea Valerie Junior Santoso ada Monica ya? Ini ada Chelsea Caroline C, hadir. Abraham Fernando Halim hadir. Genoveva, oke. Nah mungkin ini teman-teman yang nggak hadir, nanti penyerahannya bisa menyusul. Nah untuk travel set sendiri itu akan mendapatkan koper 20 inch beserta covernya, and then timbangan motor, vakum untuk baju ya. Ya. Terus apa lagi? Ini pasang buat baju-baju. Jadi biar diberikan untuk para penerima travel set, mungkin penyerahan kedua. boleh Monica dulu ya. Ya, Muka Monica atas nama Nah, Kak Monica ini diterima untuk di kampus Shenzhen University. Selamat Kak Monica. Chelsea Valerie Junior Santoso. Kampusnya adalah di China University of Petroleum Engineering. Itunya udah ya? Setnya biar tahu namanya apa gitu kan. ya mungkin nanti ininya. yang 3 orang bisa menyusul ya kita berikannya. Jadi lumayan nggak over gimana? Oke. Kita ada pertanyaan lagi. Dijual aja. Ya mungkin Bapak Ibu yang butuh dan mungkin itu sih untuk penyerahan. Terus jika tidak ada pertanyaan lain, saya juga mau sedikit menginformasikan bahwa kita itu apa namanya yang lulus. Oh ya. Ya, bentar, lulus. Iya. Nah, jadi kita ada service baru untuk tutor level bersama BRCC. Jadi kita itu ada pembukaan service baru, itu adalah bimbel untuk kalkulus di sana, untuk kalkulus di China. Jadi semisal nanti Bapak Ibu ternyata anak-anaknya butuh bimbel secara internasional. Ini ngomongnya dari internasional nih, dari China soalnya. Nanti bimbelnya kalau kita ada. Itu kenapa kita membuka? Karena berdasar kita mempermudah anak-anak lah untuk belajar. Karena di China itu kita tahu di sana pasti udah pikirannya belajar gitu. Jadi semisal Bapak Ibu atau teman-teman semua butuh untuk pembelajaran kalkulus di China, kita juga sudah menyediakan. Gitu. Nanti kalian punya soal kalkulus apa, terus mau minta apa, itu diperbolehkan. Nah, khusus untuk siswa tutor level ya baiknya online maupun yang offline, nanti kita ada free trial 1 kali untuk yang kalkulus. Jadi boleh tuh teman-teman kalau misalkan kesulitan kalkulus diklaim dulu free-nya yang trialnya. Oke? Ya mungkin bisa dicatat untuk yang bimbel kalkulus. Itu aja untuk penyampaian saya. Mungkin
briefingnya sudah selesai. Bapak Ibu yang teman-teman sudah menerima merchandise sudah dicek belum? Sudah dicek atau belum? Penerima merchandise-nya sudah komplit atau belum? Ya. Sama satu lagi ya, kemarin kan anak-anaknya pada ikut diaktisi. Jadi untuk diaktisi nanti akan ada pemberitahuan untuk murid terbaik setiap kelas levelnya. Yang lain akan mendapatkan tambahan 200 RMB itu dari kita. Jadi nanti ada KIP ya. Jadi yang kemarin nilainya paling baik yang harus sekian. Ini kan yang lagi masa penilaian, jadi belum ada informasinya. Nanti akan kami infokan di dalam grup siapa aja dapat nilai terbaik. Lumayan kan tambahan buat di kami. Kok aku dari itu tuh ya biar sisi kan waktu biar sisi beda. Kalau aku terpotong kan. Ya. Sama nanti kalau untuk matematika yang tadi sudah diinfokan ya, jadi kita ada untuk bimbelnya di pelatihan kelas, bisa awalnya membeli kulit di China. Ada yang itu sains, ada sains kelas 1, nanti akan kayak diinfokan lagi setelah sudah nyampe. Apa ya? Paspor itu sudah info sama kakak ya, sudah nyata. Nah, untuk paspor sendiri, ini contohnya, paspornya itu bapak paspornya apa nih? Ya, mau dipakai. Nah, untuk paspor yang tidak ada paspor seperti keluar kota, itu biasanya kita pegang. Kita ketemu di bandara untuk kita bantu karena biasanya kita nih ada keperluan ke bandara biar kita mempermudah kita kasih nomor apa itu paspor yang ada di kita tapi semisal rencananya mau diambil kontak boleh berinfo sama kita nanti boleh diambil ya boleh diambil apa Kalau rencana ke luar negeri boleh diambil, cuma kalau nggak ada ini sama kita karena nanti buat aja check in supaya itu satu deret gitu loh. Kapan gampang check in. Tapi kalau paspor lamanya boleh ambil. Iya, kalau untuk paspor lama ya ini ada masuk soalnya yang ternyata pas udah penerimaan dia tertanya paspor. Kalau paspor lama itu berhubungan dengan dia itu harus dibawa. Ya, kalau memang paspor lama tidak tercantum di admission ataupun di GW, dari bawah nggak apa-apa sih nama. Kalau misalkan mau ambil paspor, boleh cari ya. Dan juga tidak untuk koordinasi paspor pertama yang diambil. Ini ada bidan juga di belakang untuk pengambilan paspor yang paspor lama. Ya, ini kalau bagus ada. Ya, kemarin Alipay-nya nyambur. Ini nggak foto sama paspor. Oh, mau foto paspor, boleh kasih Alipay, boleh. Boleh kasih Alipay, boleh paspornya. Nanti balikin lagi. Nanti barang kalau nanti untuk apa validasi Alipay? Ya, yang mau validasi Alipay boleh nanti kami hilangkan. Mungkin Bapak Ibu kalau memang mau butuh paspor, Alipay nanti bisa dibantu sama tim kita nanti ya. Kita pulang ini mau. Sini sekarang mau bagian baru validasi bagi untuk scan-nya kita kirim scan-nya aja nggak bisa. Oke ya. Terus satu Bapak Ibu dan teman kita sediakan di belakang itu Kita hari akan bagi yang terima kasih. Siang nanti kalau kasih udah boleh. Itu yang salah kalau Bapak Ibu itu ini kan pakai dari mohon dokumen anak yang soft copy disimpan juga. Kenapa? Karena tadi Gmail di China itu bisa dibuka. Jadi misalnya dia butuh seperti
Dia betul kalau pilih sekolah misalnya ada bentuknya Kalau fotokopian, fotokopian betternya lama. Mana? Oh, kalau yang itu ada yang warna yang bagi kayak Indonesia itu kalau paksa nggak apa-apa. Yang jago warna oh iya, jadi boleh, warna boleh bohong juga boleh. Karena banyak terjadi. Kayak Asian itu biasanya dia butuh yang warna nih, benar nggak? Sudah, semua sudah terlihat. YW dan di sini ya, print berwarna. jadi nanti Itu mungkin ada beberapa yang dapat lipatan, tapi ada juga yang enggak. Lipatan itu nanti dibuat pegangan kayak kalau ini kan tadi dapat lipatan ya. Nah itu lipatannya pegangan di imigrasi minta ditarik ke kamu. Kalian ini tujuannya kemana? Karena tidak bisa dibuka atau nggak boleh pakai handphone, makanya kita kawin printnya yang terlipat tadi itu. Tapi setiap siswa dapat kok. Cuma beberapa ada yang tidak kayak QTB itu sengaja kita siapkan nanti perkumpulan aja dikumpulkan. Nanti kita kasih tanya. Oke, ini untuk perhatiannya. kalau X-ray itu tetap Oh, X-ray tetap begitu. kan nggak bisa kita Nanti vaksin berapa ini berapa inch? koper, Oh, pakai itu. koper bisa. Oh ya, ini bukan Bagasi deh. Kalau ini kan kabin, kan? ini kamu Ini nggak muat. Kalau bagasi boleh, kalau X-ray kan. Tapi nanti pasti cairannya. Yang diperlukan itu kalau untuk di kabin ini adalah dokumen yang dikasih tuh yang yang tadi tiap anak dapat kan. Nah itu jangan dimasukin ke dalam bagasi. Ya X-ray nggak apa-apa masuk ke dalam bagasi. Cuman yang ini doang nih yang nilai lah, revision notice lah yang masukin ke bagasi. Karena nanti pasti biasanya imigrasi sama polisi kita mau aku waktu lagi kan. Nah kita satu hari aja bisa. Oh iya, satu lagi lupa tambahan. Bapak Ibu yang anak-anaknya semuanya ada transit dan nginep di hotel, tolong siapin baju yang isinya 1-2 setel itu masuk ke kabin supaya nggak buka bagasi. Karena kadang-kadang kita nggak tahu nih kamarnya si hotel yang transit itu kamarnya luas enggak dan waktunya kan bentar ya. Jadi kita sarankan siapin baju 1-2 setel masukin ke koper kabin. Kabinnya ini ya yang bisa dibawa-bawa ini ya, dibawa-bawa di tangan. Jadi bagasi jangan dibuka. Ya. Ya. Makanya ya, ini aku. Yang siapa yang mau akses ini? Kami ya. Ya, ini lagi aku lagi turun kalian tadi. Tinggal nanti kemarin, nanti di mana kalian? Yang penting sampai makan aja, sampai makan. Bahannya tak betul ya. Karena memang kita mau riwayat. Iya di sini. Kalau dari sana, ada yang perpindahan pesawat yang kayak yang kids harus minum dulu ya itu kan. Baik, kamu harus siapin baju dulu yang itu ya. 1-2 sel buat tidur sama besoknya. Kalau besok kalian lagi nggak apa sih. Soalnya kayak itu kemarin. Ya maksudnya gitu. Ya tapi jangan yang normal ya. Iya. Gitu jadi aku masih ke kotak angin. Kalau yang stay di sana tidak kali pakai bagasi kan di kan di daerah kampus. Jadi dapat tinggal pindah aja ke Ini nunggu Pak Walir kan ya?
Iya, iya. Betul. Jangan nanti efek di sana. Jadi itu efek di sana aja. Di sana banyak kok beli ember, deterjen, apa proses sampah di sana banyak banget. Di kampus itu gede, jadi semuanya ada. Bahkan Starbucks ada, Starbucks ada, KFC ada, Maxi ada. Semuanya komplit kalau kampus saya sudah kayak gitu semua. Iya, kampus aja ada ratusan jalan dari kampus sendiri kita. Ya, komplit semua apapun ada. Nggak tahu sih, atau dari jalan kita belum masih ada kawan yang semua. Kenapa? Iya, kenapa tuh? Yang hotel. Dia Town City. Udah. Ya, udah. Udah kita kirim tiketnya. Kalau masih udah yang membantu untuk KIP boleh ya nanti yang makin tahu. Transport. Semuanya. Ada bisa diomongin tak buat Verifikasi. Nanti ya satu lagi kita ada jadi kan Bapak Ibu ini semuanya apa komunitas yang kita biasi. Jadi nanti kita ada grup WeChat khusus murid-murid kita semua. Jadi tidak ada murid dari lain-lain, semuanya komunitas kami. Nah di komunitas WeChat itu kita infokan nih mengenai pekerjaan, freelance, kayak misalnya nanti udah terus kerja itu semua ada di situ. Terus saya mau tukar-tukar RMB juga di situ. Jadi itu semuanya murid-murid kita yang ada yang transaksi jual beli RMB, ada yang mau kerjaan, ada yang masih informasi tentang itu dan sebagainya di situ semua. Jadi itu memang komunitas eksklusif kami untuk semua murid kita. Jadi kalau hanya memang di sini ya itu masih eksklusivitas. Dan yang kedua itu kita November kita ada konferensi dunia BRCC seluruh BRCC dunia kumpul di Guangzhou. Kita akan fasilitasi untuk akomodasi sama ya selama di acara di Guangzhou ya. Kalau Bapak Ibu mungkin anaknya mencari relasi, saya waktunya pas tanggal 27 November itu boleh datang, tapi transaksi tidak ditanggung, hanya akomodasi dan makan saja selama itu tanggal 27 dan 28 kan. Nanti kami kasih di dalam grup. Tadi siapa? 10 orang. 10 orang. Lumayan kalau nanti masuk, biasanya nanti ada door prize dari seluruh dunia dan sebenarnya koreksi dari seluruh dunia ya, ada kementerian dari Thailand, dari Sri Lanka dan sebagainya semua pada datang.
Tinggal ikut. Atau kalau misalnya sibuk boleh ikut. Kalau nggak ikut ya nggak bisa ikut. Hanya 10 orang, hanya 10 orang dari murid yang aku. Jadi kalau mau datang boleh, kalau nggak datang juga kita nggak maksa. Kami konsultasi ini untuk semua murid kita. Dekat boleh, iya cuma 1 jam. Boleh banget. Karena komunitasnya lumayan sih yang menambah koneksi ya. Karena kemarin tuh ada beberapa murid kita langsung terekrut di perusahaan-perusahaan yang mereka datangi pas konferensi. Wah, memang coba, oh yang mau visual, oke tempatnya. Tapi maaf itu kayak ibu, tadi itu iya. Iya, kalau beli yang kasbosannya di depan juga udah ada. Jadi nggak bakal hilang. Oh iya, Saya bilang di luar tiga kalau tidak kamu balik lagi. jadi pun Tes.